Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendemonstrasikan mengenai domain record, di mana untuk domainnya sendiri kami menggunakan nama genz.co.id. Nah, sebelum masuk ke penjelasannya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Delon dengan PEM 23150611131. Perkenalkan, saya Randy Antono dan kami Institut sembilan. Perkenalkan, nama saya Mas Miftah Hafiz dengan NPM 2315 Nah, berikut untuk demonstrasinya. Nah, langkah pertama kita dalam menggunakan Vesta ini, kita pertama itu mendownload Vesta terlebih dahulu, di mana di sini saya download Vestanya itu di Linux Ubuntu. Nah, di mana Vesta ini digunakan sebagai domain utama atau domain server. Nah, untuk langkah awalnya itu kita cek IP si Vestanya terlebih dahulu, di mana kita cek IP Ubuntunya itu. Nah, di sini kita mendapatkan IP Ubuntunya itu 10.33.133.145. Nah, di mana IP ini akan kita search engine atau kita ketik di search engine baik itu Microsoft Edge maupun Chrome. Nah, untuk di sini saya menggunakan Microsoft Edge untuk pembukaan software dari Vesta tersebut. Nah, di sini kita menggunakan HTTPS dengan port 8083 untuk Vesta tersebut. Nah, di sini saya telah masuk ke Vestanya. Di mana untuk tampilan pertama itu kita sebagai admin, sistem administrator. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke pembuatan DNS-nya. Nah, untuk pembuatan DNS tersebut, kita cukup mengklik DNS. Nah, apabila setelah kita klik DNS tersebut, di sini terdapat ikon tambah atau bisa kita klik add DNS domain. Nah, di sini kita klik. Nah, di sini kita membuat domain yang kita yang ingin kita buat. Nah, untuk domainnya sendiri, kami menggunakan domain genz.co.id. genz.co.id. Nah, untuk IP-nya sendiri, kita di sini menggunakan IP Ubuntu atau IP Vesta sendiri, yaitu 10.33.133.145. Nah, kita add. Nah, di sini untuk genz.co.id ini telah berhasil kita buat. Nah, selanjutnya itu kita masuk atau kita buat record dari uh, domain Genzi tersebut. Nah, di sini kita lihat untuk list recordnya itu terdapat 12 list record yang default apabila kita membuat server baru atau domain baru. Nah, di sini dapat kita lihat terdapat ada record NS dengan type A, habis itu ada yang MX dan TXT. Nah, eh, ini merupakan record default. Nah, seandainya kita mau membuat record baru nih, nah kita cukup menggunakan add record di bagian domain genze.co.id. Nah, di sini saya coba untuk membuat recordnya itu. Nah, di sini saya menggunakan type-nya itu NS. Nah, untuknya di sini saya menggunakan IP of value-nya itu genze.co.id. Nah, di sini saya add untuk genz.co.id ini telah berhasil dibuat. Nah, di sini kita bisa ngecek apakah record tersebut telah berhasil kita buat atau belum atau sudah tersimpan atau belum. Nah, di sini kita lihat bahwa yang genz.co.id ini telah berhasil kita buat. Nah, di sini sebenarnya record-record default-nya ini bisa kita hapus satu persatu supaya tidak ada bentrok atau supaya tidak ada record yang kita buat dan bentrok dengan record default-nya. Nah, di sini kita juga bisa ngecek lewat Linux Ubuntu yang kita gunakan tersebut. Nah, untuk ngelihat apakah recordnya itu sudah ada atau belum. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah dig. Dig sudah tuh add dengan IP Ubuntu kita. Terus nama domain yang kita buat itu genze.co.id. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa genze.co.id dengan NS dan IP value-nya itu genze.co.id telah berhasil dibuat. Nah, di sini kita juga bisa melihat apakah genze.co.id ini
udah ada atau belum gitu. Nah, kini di sini kita juga bisa menggunakan NS lookup dengan IP Ubuntu kita 33.1.3.145 dengan genz.co.id. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa address-nya itu 10 untuk server gen0.co.id dengan address-nya itu 10.3.133.145 hashtag 53 sudah berhasil dibuat. Nah, di sini kita coba koneksikan apakah bisa terkoneksi dengan IP kita. Nah, di sini kita bisa nge-ping ke genz.co.id. Nah, di sini bahwa koneksinya itu sudah bisa atau sudah terhubung. Nah, cukup sekian untuk pembuatan domain server dan NS yang saya lakukan. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya aku akan membuat untuk DNS record yaitu untuk tipe A sama tipe CNAME. Nah, untuk tipe A sendiri itu nanti bakal ada NS1, ada database sama ada si web. Nah, kemarin kan udah dijelasin untuk video sebelumnya itu udah dijelasin terkait VPS 2 sama VPS 3. Nah, VPS 2 itu terkait websitenya, si VPS 3 itu terkait database-nya. Oke, mungkin kita langsung aja buat untuk DNS. Nah, untuk recordnya sendiri ini untuk NS1, kita buat NS1 dengan tipe A. Nah, tipe A itu dia berarti dipakai untuk mengarahkan si domain ke si IP server, IP address. Sorry. Nah, terus di sini masukin IP dari si Gen Z-nya 10.33.133.145. Oke, kita add. Oke, selanjutnya kita bakal nih record ns 1 genz.co.id has been created successful, berarti udah berhasil dibuat. Selanjutnya kita bakal buat yang website dulu nih. Nah, untuk websitenya sendiri berarti kita recordnya itu web dengan tipenya A. Nah, untuk IP-nya berarti itu kita gunain IP yang VPS 2 itu 10.33.133.161 add. Nah, nih adding the S record untuk web.genc.co.id itu berhasil. Selanjutnya kita bakal buat yang database. Itu gunain yang VPS 3, dia fokus di database dan database-nya itu gunain MySQL. Nah, di record ini kita berarti masukin DB, tipenya A, IP-nya berarti IP yang dari VPS 3 10.33.133.206. Nah, kenapa dari tadi kita ada untuk networknya tuh 10.33.133 karena kita gunain satu jaringan yang sama. Oke, untuk dbgenz.co.id itu berhasil dibuat. Mungkin kita back dulu untuk melihat apa beneran udah berhasil atau belum. Nah, tadi kan aku udah buat 3 untuk DNS record, yaitu untuk NS1, web, sama DB. Dan emang itu udah berhasil dibuat. Oke, sekarang kita masuk ke CNAME. Nah, CNAME sendiri itu kayak dia bakal alias gitu. Nah, jadi Gen Z, recordnya berarti www, tipenya itu CNAME. Untuk IP-nya sendiri kita gunain yang tadi web.genz.co.id. Kita add. Nah, record www.genz.co.id hasil dibuat. Nah, kenapa itu dinamain CNAME? Karena tadi kan harusnya ini web.genz.co.id. Karena kita gunain CNAME, jadi dia yang tadinya web jadi www.genz.co.id. Oke, jadi CNAME di sini dia itu
dipakai untuk membuat satu domain menjadi alias dari domain lain gitu. Makanya yang tadi punya web jadi www karena aku tadi di record itu masukin sebagai www gitu. Ini kita back, apakah berhasil dibuat? Nah, www siname web.gnz.co.id itu berhasil nih. Oke, sekarang kita tinggal cek nih apakah berhasil kita nambahin si tadi untuk DNS recordnya di Vesta kita bakal uh, dig atau gali terkait informasi itu di Ubuntu servernya. Dig at 10 titik 33.133.145. Nah, untuk dig at itu kita pakai IP IP utama gitu dari si Vestanya. Terus kita misal mau f dot sorry db.gnz.co.id. Oke, di sini berhasil dibuat nih untuk db itu kan tadi aku masukin 10.33.133.136 sorry db.genz.co.id untuk tipenya A terus IP-nya 10.33.133.206. Nah, itu berhasil dibuat gitu. Nah, untuk Gen Z sendiri untuk tipe NS itu juga ada genz.co.id itu yang tadi. Oke, selanjutnya kita bakal ngecek lagi nih. Kita juga pakai dig tadi dengan IP yang 145, tapi ininya kita ganti jadi nah, dig tadi kan nih kita cek dig at 10.33.133.145 dengan subdomain apa DNS record subdomainnya itu web.genz.co.id. Nah, di sini tampil bahwasanya webgenzi.co.id itu 10.33.133.161. Nah, selanjutnya kita bakal cek di ini aja. Terus kita kita cek yang NS1 tadi. NS1. Nah, di sini NS1 genzi.co.id dengan tipenya A itu IP-nya seperti yang aku masukin tadi 10.33.133.145. Oke, berarti berhasil nih, berhasil dibaca oleh si Ubuntu server ketika ditampilkan di Vesta-nya. Sekarang kita coba yang Oke, jadi sekarang kita tadi kan bilang mau ngecek yang siname. Oke, kita bakal cek yang siname itu dengan siname tadi kan aku masukin recordnya itu www untuk IP atau value-nya itu www.genz.co.web web.genz.co.id. Nah, sekarang kita coba cek yang si siname. Nah, di sini terbukti bahwa ada untuk section si www.genz.co.id itu dengan DNS record-nya itu tipenya siname dan si IP-nya itu web.genz.co.id. Nah, tadi sebenarnya ada trouble terkait itu yang ternyata itu permasalahannya ada di sini. Nah, karena ini kan aku buat untuk recordnya itu www, sedangkan tadi di atas itu ada juga yang recordnya itu www sehingga dan untuk tipenya itu yang A, tipenya A gitu sehingga itu tuh kayak bentrok gitu atau tabrakan sehingga jadi di Ubuntu servernya itu nggak ngebaca yang sih yang aku buat malah ngebaca yang satunya gitu. Nah, jadi yang sekarang tadi udah aku hapus dan untuk pengecekan terakhir ini dia terbaca yaitu untuk tipenya si name dengan si IP atau value-nya itu web.genzi.co.id sesuai dengan apa yang aku buat. Oke, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu record list yang selanjutnya yaitu MX atau Mail Exchange Record adalah DNS record yang digunakan untuk menentukan server mana yang menerima email untuk satuan domain.
Contohnya, DNS akan melihat MX record untuk mengetahui email harus dikirim ke server mana. Fungsinya itu untuk menerima email, mengarahkan email ke mail server, mengatur prioritas server email. Tanpa MX record, layanan email domain biasanya tidak bisa berjalan dengan benar. Kita langsung buat plus. Di sini recordnya dibuat MX saja untuk tipenya MX. Di sini selain MX bisa juga mail. Lalu IP-nya diarahkan ke IP server si mail server tersebut. 10.33.133.145. Ini sudah terbuat mail.genzi.co.id. Lalu kita akan melakukan pengecekan. Kita akan mengetikkan yaitu dik at 10.33.133.145 itu kita bertanya ke si pemilik IP ini mengenai mail.genzi.co.id. Di sini jawabannya ada dan juga tertuju ke IP tersebut. Kita coba cek lagi di any dengan memberikan perintah ini. Di sini bisa dilihat bahwa mail server ini ada dan tertuju ke IP 110.1.33.133.145. Lalu selanjutnya kita akan membuat PTR. Baik, selanjutnya itu kita akan buat yang PTR. PTR ini apa sih? PTR itu pointer atau pointer record itu adalah sebuah DNS record yang digunakan untuk melakukan konversi dari IP address menuju ke nama domain. Ini kebalikan dari A atau a host domain. Kalau a host domain kan itu dari domain menuju IP. Kalau misalnya PTR ini dari IP menuju ke domain. Atau biasanya disebut sebagai reverse DNS lookup. Fungsinya itu buat apa? Fungsi PTR ini digunakan untuk mengetahui sebuah IP address itu berasal dari domain atau hostname yang mana. Kita akan coba buat. Kita plus. Recordnya. Untuk recordnya kan biasanya kita isi nama hostnya. Ini kebalikannya. Itu IP dari domain yang kita tuju. Di sini 161.133.133.10. IP aslinya itu 10.33.133.161. Tapi ketika ingin dipakai di PTR, itu kita balik jadi 161.133.133.10 dengan domain khusus yaitu addr.arpa. Ini ada domain khusus untuk PTR. Di sini tipenya kita ganti ke PTR. Di sini IP or value-nya kita ganti, kita isi domain yang kita tuju, yaitu domain si pemilik IP ini. Itu web.genz.co.id. Ya sudah kita. Nah, ini sudah berhasil. Kita buat lagi juga untuk menuju ke domain utamanya. Itu 145.133.33.10 addr.arpa. PTR value-nya menuju ke genzi.co.id. Di sini sudah berhasil dibuat. Baik, sekarang kita akan melakukan pengecekan dari PTR apakah sudah ada atau belum dengan mengetikkan perintah di minx IP-nya IP-nya 10.33.133.145. Di sini sudah ada 145.33.33.10 in addr apa menuju ke genzi.co.id. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan dan juga sudah kami demonstrasikan. Kami mohon maaf apabila kami masih banyak melakukan kesalahan, baik di demonstrasi maupun di penjelasannya. Kami sangat mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.